Saya Nanda Tiara Pramita dengan NIM 245150401111013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas FP02 SIA, yaitu pencadangan dan pemulihan data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu full backup, incremental backup, dan juga restore. Nah, untuk full backup sendiri atau pencadangan penuh adalah mencadangkan seluruh data dalam basis data sekaligus. Jadi, yang dicadangkan itu adalah full semuanya, seluruh data tanpa terkecuali. Nah, metode ini menghasilkan salinan lengkap data, namun membutuhkan waktu yang relatif lama dan ruang penyimpanan yang besar karena memang yang dicadangkan adalah keseluruhan. Keuntungannya sendiri adalah pemulihannya atau pada saat restore itu pastinya menjadi lebih cepat dan juga sederhana karena semua data itu pastinya tersedia dalam satu berkas. Selanjutnya adalah incremental backup. Incremental backup sendiri ini kurang lebih sama seperti full backup. Namun, untuk incremental backup sendiri ini hanya menyimpan data yang berubah sejak backup terakhir. Nah, jenis backup incremental ini tuh pastinya jauh lebih cepat dan juga hemat penyimpanan karena hanya mengcopy perubahan terbaru. Namun, pada saat restore dijalankan atau pemulihan diperlukan, eee serangkaian backup incremental itu harus digabungkan satu per satu jika memang ternyata perubahan, update, atau, eee, hal-hal yang terjadi di luar full backup itu banyak. Jadi kita perlu, melakukan atau menggabungkan, backup incremental itu satu per satu yang menjadikan proses restore itu pastinya lebih kompleks. Nah, selanjutnya adalah restore. Restore sendiri itu adalah proses mengembalikan data ke kondisi semula menggunakan cadangan yang telah dibuat. Nah, pada umumnya, pemulihan diawali dengan memulihkan backup penuh terlebih dahulu, lalu menerapkan backup incremental secara berurutan, sehingga database kembali ke titik waktu terakhir sebelum kegagalan. Tuh. Saya Selanjutnya di sini saya memiliki studi kasus, yaitu setiap hari tim HR melakukan berbagai aktivitas yang penting seperti pembaruan data pegawai baru, perubahan jabatan, penghapusan data, dan lain sebagainya. Karena aktivitas tersebut terjadi secara harian dan intensif, maka database HRDB mengalami perubahan atau update secara terus-menerus. Untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan sistem, server, atau kesalahan manusia, perusahaan menetapkan kebijakan backup berkala. Prosedur backup yang diterapkan harus menjamin bahwa seluruh data dapat dikembalikan atau di-restore dengan kondisi terbaru sebelum crash terjadi. Oleh karena itu, administrasi basis data atau DBA melakukan kombinasi antara full backup dan juga incremental backup. Dengan strategi tersebut, penggunaan ruang penyimpanan pastinya lebih efisien dibandingkan melakukan full backup setiap hari. Nah, saya melakukan persiapan database terlebih dahulu. Saya membuat database HRDB dengan DB itu create database HRDB, lalu saya mengkonekkan untuk mengecek apakah database HRDB sudah terbuat. Lalu saya membuat tabel employees dengan atributnya yaitu employee ID, departemen varchar, dan juga salary integer. Selanjutnya saya menginsertkan atau memberikan nilai atau memberikan data kepada tabel employees tersebut dengan nama, departemen, dan salary-nya yaitu ada Budi, Tari, dan juga Rizky. Jadi ada 3 data. Selanjutnya saya akan melakukan full backup. Proses pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder di file sistem yang akan dipakai DB2 untuk menyimpan archive logs. Nah, di sini saya membuat di dalam home ada DB2 1 dan ada log arch HRDB. Eee, Selanjutnya saya awalnya melakukan DB2 start, tapi karena database pasti sudah aktif, jadi sebenarnya tidak perlu. Lalu saya mengubah konfigurasi database dengan mengaktifkan archive log ke disk. Nah, ini adalah, mengupdate database dengan konfigurasi untuk HRDB menggunakan logart match untuk disknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk mengakhiri sesi DB2 client, saya melakukan DB2 terminate. Setelah itu, setelah saya mengubah konfigurasi, database akan masuk ke backup pending. Nah, backup pending sendiri adalah database-nya itu nanti menunggu full backup sebelum diizinkan menerima koneksi normal begitu. Nih. Dibuktikan dengan database HRDB fail because the database is in backup pending state. Oke. Selanjutnya setelah saya, membuat
log archive seperti ini, saya melakukan full backup dengan pertama kita membuat folder baru, yaitu untuk backup-an sendiri. Di dalam home db2in1 saya membuat folder namanya backup, HRDB, dan dalamnya ada folder full. Full ini fungsinya untuk membedakan antara full backup dan juga incremental backup. Jadi saya melakukan backup database sebagai berikut dan melakukan koneksi ke database HRDB setelah backup untuk mengecek apakah HRDB masih bisa dikonekkan atau masih ada begitu. Setelah itu saya juga melakukan incremental backup. Pertama, sebenarnya ini bisa dibalik, tapi untuk saat ini saya melakukan membuat direktori baru atau folder baru dengan home db2in1 backup HRDB slash incremental begitu INC. Berbeda dengan full, kenapa saya bedakan agar terlihat rapi begitu. Jadi bisa saya bedakan antara incremental dan juga full backup. Setelah itu saya melakukan perubahan data dengan cara menginsert data baru ke tabel employees dengan value-nya untuk Sinta begitu. Nah, setelah itu saya mengaktifkan mekanisme pengarsipan log atau archive log ke direktori yang sudah dibuat. Seperti ini. Setelah itu, saya menyalakan fitur track mode, karena DB2 itu nanti akan bisa melacak atau page segment yang berubah sehingga backup incremental bisa tahu apa yang mesti disertakan. Jadi track mode ini harus di-on-kan begitu. Setelah itu, saya melakukan db2 stop dan merestart instance agar efeknya itu bisa aktif penuh. Jadi kita melakukan db2 stop lalu db2 start. Jadi kita restart begitu. Setelah itu saya melakukan mmm, full backup terlebih dahulu. Sebenarnya tadi sudah melakukan full backup, tapi untuk menjaga agar bisa backup dengan baik untuk incremental, saya melakukan full backup terlebih dahulu, lalu incremental backup-nya. Jadi saya melakukan full backup, lalu incremental backup-nya. Sudah berhasil. Lalu setelah full backup dan juga incremental backup dijalankan, kita bisa melakukan restore. Saya di sini mencontohkan apabila terjadi kegagalan yaitu dengan cara drop database begitu. Saya drop terlebih dahulu, lalu saya mengecek di sini list-list kapan saya melakukan full backup dan yang terbaru adalah sebagai berikut. Di tanggal dan di jam berikut di timestamp ini. Setelah itu saya melakukan backup full. Di sini sebenarnya saya melakukan 2 kali backup. Eee, oh tidak, di sini saya melihat list untuk backup-an incremental-nya sebagai berikut. Jadi ini list untuk full-nya, ini list untuk incremental-nya. Lalu saya melakukan restore database. Sebenarnya saya awalnya menggunakan db2 restore database HRDB from dan lain sebagainya seperti berikut. Tapi ternyata pada saat saya melakukan incremental dan juga roll forward ternyata tidak terbaca. Jadi saya melakukan restore kembali dengan cara db2 restore database HRDB incremental from sebagai berikut, full taken at bla 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 begitu. Kenapa ada incremental? Karena ketika saya tidak melakukan incremental pada saat restore untuk backup-an full-nya, itu terjadi error. Jadi saya menambahkan tulisan incremental di sini agar terjadi error dan bisa di-roll forward nantinya. Setelah saya melakukan restore untuk full backup-nya, lalu saya melakukan restore juga ke eee, incremental backup-nya dengan cara sama seperti tadi cuman foldernya yaitu kita menggunakan INC begitu. Nah, ketika sudah terbackup semuanya, kita bisa melakukan roll forward, yaitu dengan query db2 roll forward db hrdb to end of logs and complete. Gitu untuk mengakhiri backup-an begitu. Nah, ini ada roll forward statusnya not pending, berarti sudah tidak pending lagi dan roll forward sukses begitu.
Setelah itu kita cek DB itu connect to HRDB dan hasilnya bisa terkonekkan. Nah, dibuktikan dengan pada saat kita melakukan query select pada tabel employee, itu ada, 4 data ya, karena data awalnya adalah 3 lalu kita melakukan perubahan data dengan insert untuk Sinta, dan akhirnya semuanya bisa dijalankan, begitu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.